apa sih yang sudah bisa tercapai dan belum tercapai Pak untuk dilanjutkan kepemimpinan Bapak Al-Haris itu? Baik, sudah banyak hal yang kita capai. Contohnya pariwisata. Ya. Ini pariwisata kita benahi semua. Ya. Kunjungan pada tahun 2020 ketika awal pandemi itu kunjungan kita sudah mulai meningkat. Ya. Kemudian semua destinasi wisata kita mulai tata. Ini yang pertama. Yang kedua di bidang pertanian. Di bidang pertanian kita sudah swasembada beras. Jadi beras kita cukup untuk warga Merangin. Gitu. Jadi waktu tahun 2020 awal 2020 kita panen raya. Jadi sehingga tidak membeli beras, maka kita daripada dibawa keluar, kemarin Pak Bupati Pak Al-Haris mencanangkan para ASN harus membeli beras Merangin. Beras Merangin, konsumsi beras Merangin. Nah, dan tidak kalah enaknya. Ya, itu beras Merangin itu cuman gini ya. Di lumbung-lumbung beras desa itu para petani itu kan menyetok beras, menyetok padi. Ya. Contoh di Muara Jernih itu masih kita lihat lumbung-lumbung tradisional, lumbung-lumbung beras. Nah di sana di stok untuk stok dalam makan untuk 1 tahun. Ini kita terbantunya seperti itu sehingga beras yang diproduksi Merangin itu bisa terserap oleh para ASN dan warga Merangin. Ya. Yang masih ada lah beras, tapi untuk impor memasukkan beras Merangin itu sudah berkurang waktu itu. Sehingga tidak terjadi kita harus mengimpor beras dari luar. Nah, kemudian ini yang akan kita kejar lagi, hal yang belum tercapai, kita masih mendatangkan bahan makanan yang lainnya. Contoh seperti daging. Daging masih kita datangkan dari luar. Telur masih kita datangkan dari Wayakumbuh. Ikan masih dari Lubuk Linggo, juga dari luar daerah, dari Sumatera Baratnya nih. Nah, tapi yang kita juga di lain pihak kita berbangga karena pasar kita menjadi pusat transaksi sayur, mayur dan bahan pokok makanan kita. Maka pasar kita kalau bisa ngecek itu 24 jam. Mau belanja apapun, jam berapapun tersedia. Ini saya pikir satu-satunya pasar yang ada di Provinsi Jambi sampai 24 jam itu. Dan di sana tengah malam itu terjadi transaksi. Ada sayur mayur yang datangkan dari Curug dulu, dari Jangkat, dari daerah kita sendiri. Itu ke situ. Ada telur, ayam kampung, ayam buras lah pokoknya itu juga berdatangan dari Sumatera Barat, berkumpul di sini. Nah inilah terjadi transaksi tengah malam gitu. Nah, rupanya ini nanti yang sayur ini yang dari Jangkat ini dia akan dibawa ke daerah Damasraya, ke Kembu, ke Linggo begitu. Yang dari sana, yang dari Sumatera Barat juga itu ada telur, ada yang bawa yang dari Linggo itu bawa itu, dari Bengkulu bawa telur, beras seperti itu. Oke. Dalam rangka mewujudkan Merangin Mantap tadi kan, visi misi yang dirancang Bapak bersama Pak Al-Haris dulu sebelum corona. Kemudian sekarang setahun lebih ini kita menghadapi corona. Kira-kira apakah ada semacam inovasi untuk menyesuaikan atau seperti apa Pak? Apakah misalnya tadi pariwisata, tentu kan akan terganggu nih. Nah kayak gitu gimana itu?
untuk pariwisata yang betul-betul terkontraksi, sehingga kunjungan wisata turun drastis, karena ini juga merupakan salah satu program pemerintah untuk mengatasi COVID, ya itu maka dari pemerintah dari beberapa destinasi wisata itu kita batasi hanya 25-30% kunjungan wisata. Ini maka mengatasi memutus mata rantai COVID juga ini ya, dari bidang pariwisata. Tapi alhamdulillah lah di bidang pertanian ya itu sudah luar biasa kita inovasi kita sudah kemarin sudah mengusulkan IG ya dari Kemenhumkam dan itu sudah turun sehingga kopi jangkat itu sekarang dikenal mana-mana. Inovasi kita melaksanakan pameran kopi. Dan kemarin Pak Bupati Al-Haris diundang ke Swedia karena kemenangan festival kopi jangkat waktu di Bali. Jadi ini terus kita bina ya, kopi jangkat ini. Ini merupakan salah satu produk unggulan juga di Kabupaten Merangin. Ya. Dan kita sekarang sudah menjajaki investor. Sekarang kopi jangkat itu sekarang itu dibawa ke Lampung. Ya. Jadi itu. Ini kan sayang sekali dibawa ke Lampung sehingga yang lebih terkenal kopi Lampung. Kopi Lampung. Padahal dari sini. Padahal dari jangkat. Ya. Itu per hari bisa mengeluarkan dari jangkat itu bisa lebih 15 ton per hari. Untuk dibawa ke Lampung. Nah, kemudian kami bentuk koperasi di pasar atas itu di pasar di atas di Jangkat itu untuk mendorong agar bisa memasarkan sendiri sampai ke luar negeri. Ini terus minta kerjasama dengan koperasi Alko Kopi Kerinci. Nah, Alko Kopi Kerinci sudah mengekspor ke 17 negara. Nah inilah yang kita bina dan kita dorong koperasi-koperasi itu ya, bekerjasama dengan Alko sehingga nanti melalui Alko kopi jangkat bisa dipasarkan ke luar negeri. Ya, dan kalau ini dan yang kita harapkan nantinya juga mampu mengekspor sendiri. Kopi kita ini tentu kita baru membina, mendorong seperti itu. Nah, ini kita fasilitasi. Artinya pada saat sekarang nanti pemerintah akan melakukan evaluasi besar-besaran juga ini betul. Untuk menyesuaikan kondisi hari ini. Ya, untuk mewujudkan Merangin Mantap ya. Walaupun dalam kondisi COVID, keuangan fiskal kita tertekan, tidak hanya kita aja ya. Hingga seluruh Indonesia. Pertumbuhan ekonomi kita masih plus. Di Provinsi Jambi itu ya hanya ada dua, salah satunya kita pertumbuhan ekonominya yang plus. Pertumbuhan ekonomi kita tahun ini adalah 0,7. Ini karena didukung oleh sektor perkebunan dan pertanian tadi. Ini kan menunjukkan bahwa keberhasilan pertanian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Merangin Mantap 2023 ini sudah ya artinya sudah naik, sudah bagus. Ya. Dan sebenarnya sudah tercapai, dapat dikatakan sudah tercapai. Karena dengan kondisi ini yang semua kabupaten itu adalah minus, kita positif. Nah inilah jadi kebanggaan Merangin kita ya, karena dukungan sektor tadi itu sektor perkebunan. Pertama mungkin didukung sektor adanya kelapa sawit. Dimana sekarang masyarakat kita betul-betul menikmati kelapa sawit itu karena harganya memang harganya tidak stabil bahkan selalu naik. Waktu aktifnya itu hanya sedikit sekali. Itu. Jadi didukung oleh adanya perkebunan kopi. Kopi juga seperti itu. Harganya juga mendukung. Itu. Sehingga bergairah petani kita menanam sawit juga karet yang dulunya itu adalah
harganya selalu tertekan. Alhamdulillah sekarang udah mulai merangkak naik di atas 10.000, sehingga petani sudah mulai cukup untuk belanja kegiatan, untuk belanja menghidupi rumah tangga. Ya. Jadi inilah yang mendorong adanya pertumbuhan ekonomi kita. Jadi ini tinggi. Pertumbuhan ekonomi Merangin yang sekarang menjadi konsentrasi Bapak ke depan, ada nggak semacam hal yang sedang dilakukan konsentrasi? Memang ini akan menjadi fokus setahun ke depan itu ada Pak? Apakah memang semua rata aja? Ada, kita akan mengembangkan inovasi ini adalah untuk mengembangkan perkebunan aren. Perkebunan aren. Aren. Karena memang gula aren ini luar biasa peminatnya. Nah, nanti juga di sentra daerah sekitar Gunung Mesurai. Jadi kita akan membahas kalau sekarang pengelolaannya masih tradisional dan belum ditata, dikelola secara profesional. Nah, inilah yang akan kita kembangkan secara profesional. Ini mudah-mudahan tahun depan sudah COVID, tahun depan sudah berakhir, mungkin tahun depan akan kita programkan itu untuk percontohan. Kita ambil tahun untuk beberapa hektar aja kan, itu nanti untuk perkebunan aren, itu menjadi gula aren gitu. Jadi, kita memang di segi lain yaitu katakan gagal ya belum gagal, tapi ini masih dalam uji coba, itu termasuk tanaman bawang. Bawang Pak ya? Bawang putih, bawang merah? Bawang putih. Bawang putih. Iya, kemarin ada investor di Jangkat itu dalam uji coba ternyata bawang bagus, tapi ketika itu mungkin harga bawang di pasaran nasional mungkin agak anjlok, ya kita ikut anjlok. Ini tertekannya di situ. Kayak kita akan buat inovasi baru lain. Ini aren, permintaan dunia kan gula aren ini kan tinggi. Oke, Pak, kita sudah di ujung pertanyaan, Pak. Ini pertanyaan pamungkas ini. Baik. Sekarang kondisi seperti COVID, kemudian dampak ekonominya juga sangat terasa. Kemudian kondisi dari sisi keuangan pemerintah juga terkoreksi dan lain sebagainya. Barangkali ada satu harapan atau pesan khusus yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan seluruh stakeholder di Merangin, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Memang dalam kondisi sekarang serba sulit, terutama sektor jasa dan perdagangan. Jadi itu tentu saya mengharapkan pada seluruh masyarakat, ya, karena dalam kondisi COVID ini, ya, yang pertama itu harus menjaga prokes, mengimbau terhadap seluruh masyarakat kalau keluar itu pakai masker. Itu. Kemudian jangan lupa ketika kembali ke rumah mencuci tangan lebih dahulu, jangan bersentuhan dengan keluarga lebih dulu. Juga hindarilah kerumunan dimana pun berada dan apapun momennya. Gitu. Selalu menjaga jarak. Kalau perlu dalam kondisi seperti sekarang adalah lebih baik mengurangi mobilitas maupun aktivitas di luar rumah. Jadi kemudian mari kita berinovasi, ya. Jadi dalam memanfaatkan peluang COVID ini, ya, di rumah berinovasi. Ya, mungkin mendapat menanam sayur mayur di kebun sekitar rumah, membuat kolam kecil di sekitar rumah, itu, kemudian memelihara ayam, itu. Jadi ini dapat meningkatkan, memenuhi kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Dan ini juga dapat memutus rantai COVID-19. Ya, dengan aktivitas di rumah, ya, jadi sehingga kita tidak
berinteraksi dengan masyarakat luas, apalagi menghadiri kerumunan ya, di rumah sehingga dapat menghasilkan sesuatu. Ini yang saya pesankan kepada masyarakat kita ya, dengan menanam sayur mayur, menanam obat-obatan, tanaman apa istilah tanaman apa itu dia, tanaman obat-obatan nanam di sekitarnya, nanam jahe, lengkuas, kunyit dan sebagainya. Itu kan nanam sayur kangkung itu kan sebulan aja sudah melalui ya, sayur-sayuran hidroponik atau tradisional tanah kita yang di halaman itu diolah dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi sumber penghidupan kita yang sangat sehat sekali. Nah inilah harapan pemerintah, jadi sehingga pemerintah nantinya ya kita harapkan betul-betul COVID ini teratasi. Atas pesan-pesan dan harapannya, Tribuner, demikian obrolan kita di acara Mojo bersama Haji Mas Suri yang sebentar lagi akan dilantik menjadi Bupati Merangin. Sampai ketemu lagi di acara Mojo berikutnya bersama saya Bang Mamdaur dan sampai jumpa. Terima kasih.